Hai, kembali lagi di Daily Mili. Kali ini saya akan berkebun. Ikutin terus ya. Oke, ini dia hampir mati ya. Karena saya jarang siram, itu nanti saya bikin videonya tersendiri. Itu tanaman bidara. Nah, kalau ini yang ada merahnya di tunasnya itu, ini adalah namanya ficus atau karet kebo. Atau bisa juga dibilang beringin karena dia sebetulnya jenis pohon beringin ya, tapi ini saya belinya dari kecil. Kalau tadi yang warna hijau, kalau ini ficus yang variegata atau karet kebo variegata, dan ini bedanya cuma warnanya aja. Ada lagi satu ficus ruby kalau nggak salah. Di sini anthurium juga salah satu tanaman yang kuat panas ya. Kalau panas itu dia bunganya keluar, kadang-kadang juga dia itu buahnya keluar, dan itu nanti bisa dijadi anakan lagi. Ini dia golden photos atau sirih gading yang daunnya besar. Biasanya ini tanamannya itu yang sudah merambat, jadinya dia daunnya besar. Nah, kalau ini salah satunya succulent pensil atau daun patah tulang yang katanya sih bisa untuk mengobati patah tulang beneran. Lalu ini namanya alocasia amazon. Nah, alocasia itu banyak ya. Awalnya saya nggak berani nih taruh ini di luar karena takutnya gosong, tapi ternyata enggak. Ini dia malah di sini seger, nggak pernah gosong. Alhamdulillah. Nah, ini nih daun yang kecil ini namanya tumpang air atau sirih air. Biasanya kalau yang daunnya udah bagus, itu saya ambil, saya campur di sayur bayam bening. Atau saya bikin kayak teh gitu. Kalian bisa browsing apa aja manfaatnya. Lalu ini dia daun kencur yang biasanya saya ambil daunnya untuk tambahan nasi goreng atau saya bikin urap. Nah, ini dia nih. Ini awalnya itu adalah bonsai kelapa gading gitu ya. Cuma kok kayaknya udah terlalu sempit tempat saya di depan, jadinya saya taruh di pot yang besar. Nah, nggak tahu deh tuh nantinya akan jadi pohon kelapa memang benar bisa gede atau enggak, saya nggak tahu deh. Lalu ini dia saya sengaja saya bikin naik ke atas itu pakai turus supaya apa? Supaya jadi indukan golden photos, tanaman-tanaman golden photos saya lainnya. Nanti kalau begitu udah menjuntai panjang, saya potong langsung saya saya kasih ke saya taruh di ini pot yang gantung gitu. Nah, kalau ini namanya pandan Bali. Ini pandan Bali ini udah lama juga, dari rumah saya sebelumnya itu udah ada. Cuman itu tadi ya kelihatannya itu jelek banget karena kadang-kadang karyawan saya buang rokok langsung main lempar aja, akhirnya kebakarlah daunnya gitu. Nah, di sini kelihatan ada beberapa tanaman gantung saya. Ini namanya Scindapsus. Terus ini namanya Brazilian photos. Saya nggak tahu ini jenisnya photos atau philodendron, tapi yang saya tahu ini Brazilian atau Brazil. Oke, kalau ini namanya Monstera Peru. Saya nggak tahu juga, ada namanya dari K gitu, saya nggak hafal. Ini juga tanamannya awalnya saya pikir tuh susah ya, tapi ternyata enggak. Nah, ini Monstera janda bolong yang sering dibilang itu, orang bilang katanya mahal gitu. Padahal kalau yang janda bolong yang Adansonii ini enggak, yang mahal itu yang obliqua. Nah, kalau ini Manjula, saya juga kurang tahu apakah ini dia jenis photos atau philodendron. Cuma kalau tanaman ini sebetulnya tuh dia tuh bisa gede ya. Dia bisa gede yang kayak saya pernah bilang itu. Kalau kita pakai turus gede, kita biarin aja dia satu batang naik ke atas, itu dia bakalan mirip kayak Monstera Monstera mint atau Monstera variegata kayak gitu. Itu bagus banget kalau gede gitu. Tapi ya tetap aja dia kayaknya nggak bisa robek gitu. Nah, ini kalau misalkan ditaruh di tanaman yang di pot gantung itu juga bagus juga, tapi paling dia daunnya nggak akan besar banget. Oke, kalau ini namanya Syngonium trichins. Ini daunnya
udah lumayan rimbun ya. Memang dia kayak gini deh, keriting-keriting gitu. Daunnya cenderung panjang dan dia gede, tapi dia nggak lebar, nggak akan pernah lebar gitu daunnya. Jadi dia lebih ke memanjang. Ini rencananya mau saya bersihin dari daun-daun yang yang kuning. Kalau ini Syngonium batik, dan ada ini, sebetulnya ini saya nggak beli nih. Tanaman yang ini itu waktu saya nginep di rumah ibu saya, itu dia tuh ada di deket got gitu. Jadi saya ambil, dia daunnya lebih kecil dari yang barusan tadi saya pegang, compang-camping gitu kan, tapi saya lihat kok lucu gitu, saya ambil, saya masukin pot, dan ini kayaknya udah hampir 1 tahun yang lalu. Ini udah hampir 1 tahun, akhirnya seperti ini, daunnya gede-gede, rimbun, dan ini udah berapa kali saya propagasi gitu. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan dia itu cenderung hijaunya lebih dominan, biasanya orang bilangnya itu batik, Syngonium batik. Padahal sebetulnya kalau kita taruh di tempat tertentu, dia cenderung putihnya yang lebih keluar. Tapi dibilangnya enggak Syngonium batik lagi. Ada lagi namanya, tapi saya nggak hafal. Dan ini daunnya sudah cukup lumayan besar. Ada yang udah kayak kelinci gini ya. Jadi bentuknya udah ada yang kelinci, ada juga yang belum terlalu seperti kelinci, ada juga yang masih belum terlalu kayak bentuk love kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, udah rimbun banget, padahal tadinya tuh kecil, compang-camping. Saya ambil, saya pungut, taruhin pot, 1 tahun kemudian segini. Ini juga tanaman yang cukup kuat kalau ditaruh atau dipajang di dalam ruangan gitu. Ruangan saya itu nggak terlalu banyak kaca ya yang di dalam. Nah, ini saya mau bersihin yang tadi saya bilang, saya mau bersihin dari daun-daun yang kering, daun-daun yang kuning, tapi belum saya pindahin pot. Nah, kalau ini dia Monstera testasperma, kalau nggak salah namanya gitu. Maaf ya kalau misalnya salah, silakan komen di bawah. Nah, ini daunnya itu kan cukup lama ya, nggak terlalu cepet numbuh tunas barunya atau daun barunya. Tapi di sini daripada saya, kan ini kan ada beberapa yang gosong, daripada saya buang satu daun utuh gitu, saya lebih milih untuk motong bagian yang gosong atau yang udah nggak bagus lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kan tetap aja ya kelihatannya lumayan bagus, orang juga nggak tahu kan. Ini rencananya juga mau saya ganti potnya, tapi saya pengen pakai turus yang tinggi, jadi dia biarin nanti dia naik ke atas ya, berharap daunnya nanti besar. Lalu ini juga ada Syngonium variegata, ada yang variegata, ini kan variegata putih ya, ada juga yang variegata kuning, itu namanya aduh saya lupa. Tapi itu lebih mahal yang kuning, variegata kuning. Kalau ini yang putih lebih murah lah, 1 daun paling cuma 100.000 satu daun 50.000. Nah, nanti dia nih ada yang seperti ini lebih banyak putihnya, ada yang kadang-kadang albino banget, ada yang half moon gitu, ada yang mint, ada yang bagus lah coraknya, ada yang satu daun itu 3 warna gitu. Jadi hijau pekat, hijau muda, lalu ada putih, ada juga kadang-kadang yang kayak marble, full marble gitu. Nah, ini yang kemarin itu patah ya ujungnya, itu sudah saya pakai kabel tis untuk menopang, tapi belum saya propagasi. Nah, ini tadi daun yang gosong, bagian yang gosongnya tetap saya gunting aja, nggak saya buang keseluruhan daunnya. Nah, kayak gini. Kalau untuk gunting ini kayaknya pakai gunting kertas biasa juga bisa ya. Saya nggak pilih pakai gunting untuk berkebun. Nah, kalau misalkan di sini daunnya nggak terlalu besar, tapi batangnya itu tinggi-tinggi. Ini karena saya taruh di pojok. Saya menghindari si daun ini gosong. Akhirnya
daunnya kurang besar, tapi batangnya tinggi menjulang gitu, menjulang tinggi. Karena batangnya itu, karena si pohon ini mencari sinar matahari, ya jadi dia batangnya akan lebih semakin panjang. Berbeda kalau misalkan kita taruh dia di dekat panas, dia daunnya akan lebih besar, batangnya pendek, tapi kadang-kadang jadi gosong. Oke, kalau ini waru variegata, waru variegata ini tadinya saya Nah, si waru variegata ini tadinya dia kena penyakit, namanya kutu putih. Jadi di batangnya itu full ada kutu putih, di belakang daunnya yang dimana tadinya tuh daunnya tuh sebesar telapak tangan saya ini, gitu ya, hampir sebesar telapak tangan saya, dan akhirnya dia kecil sampai rantingnya pun cabangnya pun sedikit, layu gitu ya. Nah akhirnya seperti ini ya. Akhirnya saya spekulasi aja, saya sikat itu batangnya pakai sunlight. Nanti kapan-kapan saya liatin ya cara bikinnya. Saya pakai sunlight, terus saya pakai lada sedikit aja. Jadi saya sikat itu semua batangnya yang kena kutu putih itu, saya sikat pakai sikat gigi bekas gitu ya. Terus habis itu saya siram. Saya udah mikirnya ya udahlah, kalau mau mati yang penting saya ada usahanya dulu gitu kan. Udah saya coba bersihin itu kutu putihnya. Dan alhamdulillah ini dia udah seger lagi dan dan udah hampir habis lah kalau bisa dibilang si kutu putih ini dari batang dan daun-daunnya. Padahal sebelumnya itu bener-bener batangnya itu full kutu putih. Nah, teman saya juga bilang kalau kita mau si daun ini besar gitu, daunnya besar-besar, diharapkan cabang-cabang kecil itu dihilangkan. Jadi kita potek atau digunting, terserah lah ya. Kita pilih cabang yang mau kita kita jaga tetap tumbuh gitu. Jadi di setiap batang kan itu kan dia, kalau waru ini terlalu banyak tunas ya. Nah, tunas-tunas yang kecil bergerindil itu mendingan kita gugurin pakai tangan aja, di pocel-pocel gitu. Dan itu sedang saya usahakan. Saya lihat dulu nanti perkembangannya gimana. Kalau misalnya, nah makanya ini di sini tinggal beberapa cabang. Jadi saya biarkan cabang itu tumbuh dulu gitu. Saya biarin dulu daunnya itu besar, jadi saya buang si tunas-tunas atau cabang-cabang, cikal bakal cabang yang akan tumbuh. Sayang banget sih, padahal tadinya tuh udah satu daunnya itu udah hampir telapak tangan saya gitu. Jadi nah ini nih, kayak ini cabang baru kadang-kadang saya gugurin mereka. Nah, untuk cabang yang kayak gini nih yang lebih kecil lagi, itu kita giniin aja, kita dicabut dan dirontok pakai tangan gitu. Nah, ini juga salah satu Syngonium tristar. Tapi ini dia tristarnya udah cukup dewasa ya, jadi dia pohonnya bentuknya agak beda. Dalam satu pohon ini bentuknya masing-masing beda. Ada yang, nah ini kayak Syngonium batik bentuknya kayak kelinci. Ini masih kayak yang Little Star itu. Terus ini juga beda lagi gitu. Jadi Syngonium itu dia setiap fase itu nanti dia akan berbeda bentuknya gitu. Itu juga di pojok. Nah, kalau kayak gini kan ya, dia ujungnya itu kan dia ada 3 jari. Jari yang di tengah itu dia lebih panjang. Jujur ini saya paling suka saya taruh di dalam ruangan. Nah, ini saya paling rekomendasiin untuk ditaruh di dalam ruangan gitu ya, untuk pemanis aja. Memang ini tanamannya nggak mahal gitu ya, tapi dia itu paling kuat. Ini jarang saya siram, nggak pernah saya rotasiin keluar ruangan untuk saya
saya taruh di dekat panas gitu ya untuk mendapatkan cahaya matahari, dia nggak pernah. Saya taruh di situ aja itu kayaknya udah berbulan-bulan, udah mau setahun kali. Saya siram juga itu kadang-kadang aja, tapi dia bertahan gitu. Dia kuat, warnanya tetap hijau, walaupun ya kayak gini hijaunya. Nah kalau ini dia saya lupa namanya apa, tapi tetap singonium juga. Ini saya taruh di bawah lampu duduk gitu. Jadi sinarnya cuma dapat sinar itu aja karena di dalam ruang tamu saya itu nggak terlalu kena matahari. Tapi dia tetap kuat gitu, hanya daunnya nggak membesar juga, dia tetap segitu. Ini salah satu lagi yang saya taruh di dalam ruangan. Ini sepatu film Varigata sebetulnya. Tapi entah kenapa ya, ini dia kok jadi hijau semua, Varigatanya jadi hilang. Saya pernah ngeliat di vlog orang luar, itu katanya kalau mau kita keluarin Varigatanya lagi, kita semuanya itu daunnya sampai ujung di bawah di atas umbinya itu kita potong, jadi tinggal umbi. Nanti begitu dia nanti tumbuh baru akan keluar lagi Varigatanya, katanya begitu. Tapi saya masih nggak berani, jadi karena saya masih ngeliat ini daunnya masih rimbun dan saya juga suka taruh ini di dalam ruangan seperti ini, jadi kayaknya saya nggak mau, sayang aja gitu. Nah ini bagian yang gosong, kayaknya waktu itu saya terlalu banyak air mengendap di bawah potnya itu. Jadi ini juga salah satu tanaman yang saya rekomendasikan untuk ditaruh di dalam ruangan. Ini belum saya lap ya. Kalau saya pakai leaf shine atau saya pakai santan instan, dia pastinya akan lebih jadi glowing gitu ya. Ini belum saya apa-apain. Ini tanaman yang nggak saya rekomendasiin untuk ditaruh di indoor. Oke, semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum.